Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Di pagi hari ini saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sangat-sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Di pagi hari ini kita akan merenungkan renungan dari Tuhan dengan tema pengurapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari Yesaya 61 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Yesaya 61 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita merenungkan tentang pengurapan dari Roh Kudus. Kita telah melalui perayaan Pentakosta, kita telah merayakan hari turunnya Roh Kudus pada waktu Pentakosta pada saat itu. Tapi sekarang saudara-saudara, mari kita renungkan lebih baik lagi, renungkan lebih dalam lagi pengurapan Roh Kudus, terutama pengurapan Roh Kudus atas hidup Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya menubuatkan tentang seorang Mesias kepada bangsa Israel yang ketika ia datang, ia akan penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Ia akan membebaskan orang-orang yang tertindas, ia akan mencelikkan mata orang-orang yang buta, ia akan memulihkan, ia akan menyembuhkan, dan akan memberitakan tahun rahmat Tuhan dan tahun pembebasan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah nubuat tentang pengenapan Mesias, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Roh Tuhan mengurapi Tuhan Yesus. Roh Tuhan, Roh Kudus, ketika ia mengurapi Tuhan kita, Tuhan Yesus ketika berjalan di muka bumi ini, ia berjalan dengan penuh kuasa. Ia berjalan untuk menyembuhkan, untuk membebaskan, untuk melepaskan, dan untuk memberkati semua orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Ia menanti-nantikan lawatan Tuhan. Ia menanti-nantikan jamahan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga, ia mengaruniakan rohnya kepada murid-murid. 120 orang murid-murid ketika mereka bertekun, bersehati, berdoa, memuji, menyembah, maka turunlah Roh Kudus seperti lidah-lidah api, mengurapi mereka, sehingga mereka memuliakan Tuhan dengan pengurapan dan kuasa yang luar biasa, sehingga setiap suku, bangsa, dan bahasa melihat ada kemuliaan Tuhan yang turun, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, sehingga mereka berbalik dan bertobat dari dosa mereka. Bapak, Ibu, Saudara, pengurapan itu pun kita miliki. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menyembah Dia,
ketika kita intim dengan Dia, ketika kita menjadi murid-Nya, Tuhan Yesus juga mengurapi kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada Anda dan saya. Untuk apa? Di ayat Yesaya 61 ini, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dunia ini sedang penuh ketidakpastian, Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda bangun pagi, siapa yang bisa memastikan bahwa keadaan akan baik-baik saja? Tidak ada. Hanya satu janji yang pasti. Ketika Tuhan mengatakan, Roh Tuhan ketika diberikan kepada kita, kita akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, bahkan kepada orang-orang yang sengsara. Ketika saat ini Anda sedang menghadapi masalah, ketika saat ini Anda sedang menghadapi jalan buntu, Roh Tuhan diberikan kepada Anda, Roh Kudus dicurahkan kepada Anda, supaya masalah Anda dipulihkan oleh Tuhan. Tapi nggak berhenti sampai situ, Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda dilepaskan oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya dengan pengurapan yang telah Anda miliki, Anda semua akan dipakai untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk memberkati. Pengurapan tidak akan stop sampai di kita saja. Kita harus teruskan. Kita harus bagikan. Ketika Anda diurapi Roh Kudus, pasti Anda tidak akan tahan untuk membagikan kabar baik itu kepada orang lain. Demikian juga pengurapan tidak bisa disimpan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda menerima pengurapan dari hamba Tuhan, dalam ibadah online Anda, ibadah onsite Anda, itu tidak stop di situ. Anda harus teruskan. Karena amanat agung Tuhan Yesus, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah, Tuhan rindu sekali untuk memakai Anda. Tuhan rindu sekali untuk memenuhi Anda dengan roh-Nya. Saat ini Anda bertanya bagaimana caranya? How? Bagaimana? Langkah awal yang bisa Anda lakukan, Bapak Ibu Saudara, bangun keintiman dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengatakan, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Satu permintaan Anda di pagi hari ini yang pasti Tuhan dengar. Ketika Anda meminta kepada Tuhan, Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Jadikan aku alat-Mu hari ini, di pagi hari ini. Siapapun yang Anda temui hari ini, keluarga Anda, istri Anda, suami Anda, anak Anda, keluarga Anda, rekan kerja Anda, dan semua yang Anda temui, Tuhan rindu untuk memakai Anda. Jadi saat ini, semua masalah, apapun hambatan-hambatan yang Anda miliki saat ini, yakinlah Tuhan yang akan mengangkat itu semua. Dan Tuhan yang akan terlebih rindu memakai Anda di pagi hari ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku dari Yudea, Samaria, bahkan sampai seluruh penjuru bumi. Yuk, Bapak, Ibu, Saudara, Anda tidak perlu menjadi hamba Tuhan terkenal yang punya follower banyak. Tidak. Anda tidak perlu menjadi hamba Tuhan yang punya gereja besar untuk menjadi alat Tuhan. Tidak. Anda bisa menjadi alat Tuhan sekarang. Siapapun Anda, apapun latar belakang Anda bisa menjadi alat Tuhan mulai pagi hari ini, saat ini. Roh Kudus mengurapi Anda pagi hari ini. Supaya apa? Supaya Ia akan memakai Anda lebih lagi. Ketika Tuhan Yesus mengajar di bait suci, dan ketika Tuhan Yesus membacakan ayat ini, Yesaya 61, banyak orang mencibir, bukankah dia ini anak tukang kayu? Siapa dia? Dia kan anak Yusuf. Jika Tuhan Yesus
mengalami perlakuan seperti itu Bapak Ibu, kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Saya tahu latar belakang dia, dulu dia pendosa, dulu suka bohong, dulu suka curi. Tapi yang lalu biarlah berlalu Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya yang baru telah datang. Ketika Roh Kudus mengurapi Anda, mau memakai Anda, Tuhan memberikan selalu hal yang baru setiap pagi, tidak pernah sama. Ia akan memberikan engkau kehidupan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Karena Yesuslah sumber keselamatan kita, sumber sukacita kita, dan Dialah segalanya di dalam hidup kita. Tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, yuk kita menyembah Tuhan. Kita minta kepada Tuhan sungguh-sungguh agar Ia memenuhi kita dengan roh-Nya. Dan ayo, mari kita sama-sama bergandengan tangan melaksanakan amanat agung, menuai jiwa-jiwa di Pentakosta ketiga ini. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhi kami Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Mari minta saudara. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami, urapi
urapi kami. Oh Roh Kudus, jamah kami. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus. Saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami nyatakan setiap yang menonton saat teduh ini, siapapun saat ini yang sakit disembuhkan, yang saat ini mengalami patah hati dipulihkan, saat ini kau sedang mengalami masalah perekonomian, Tuhan akan beri jalan keluar pada hari ini. Roh Kudus saat ini menjamah, saat ini menyembuhkan, saat ini memulihkan, saat ini menyalakan semangat yang baru, saat ini yang akan memulihkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengenalan Roh Kudus saat ini hadir di dalam nama Yesus. Engkau yang saat ini membutuhkan jamahan Tuhan akan mengalami jamahan Tuhan. Engkau akan mengalami semangat yang baru. Engkau akan mengalami sukacita yang baru. Tuhan Yesus akan hadir. Tuhan Yesus akan menyembuhkan engkau. Tuhan Yesus akan menyatakan hadiratnya pada engkau di pagi hari ini di dalam nama Yesus. Setiap halangan-halangan, langit tembaga dipecahkan, tanah besi dihancurkan, jendela tingkap pintu-pintu surga terbuka, mencurahkan berkat pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini pengurapan Roh Kudus di pagi hari ini kepada Bapak, Ibu, Saudara, siapapun yang rindu jamahan Tuhan saat ini hadir. Pengurapan Roh Kudus hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami yakin Engkau hadir di rumah-rumah kami ya Tuhan pada saat ini. Pemulihan-Mu, kekudusan-Mu saat ini kami rasakan, jamahan-Mu kami rindukan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan pada saat ini, biarlah ya Tuhan, setiap yang mengalami jamahan Tuhan di pagi hari ini, setiap menonton saat teduh ini ya Tuhan, mereka akan Kau pakai. Ketika mereka dipulihkan pagi hari ini, mereka akan Engkau kuduskan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara, untuk membebaskan mereka yang terpenjara, membebaskan mereka yang terbelenggu, akan membawa jiwa kepada Tuhan, sehingga mereka akan disebut pohon tarbantinnya Tuhan, tanaman Tuhan, tanaman keagungannya Tuhan, akan semakin tumbuh, semakin berbuah, dan akan menjadi alat dan bejana kemuliaan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, supaya mereka ya Bapa yang saat ini melihat acara ini, akan Engkau berkati, Engkau kuduskan, dan Engkau yang akan mengurapi dengan kuasa Roh-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa ini, untuk bangsa dan negara ini. Biarlah ya Tuhan kami memberkati Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia akan penuh ya Tuhan dengan lawatan-Mu ya Bapa. Engkau akan bangkitkan ya Tuhan generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan melayani bangsa ini dengan dahsyat dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Bila Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Pentakosta 3 terjadi ya Tuhan, dan kami yakin Engkau akan menggenapinya ya Tuhan. Menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, melaksanakan amanat agung-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, bela ya Tuhan. Firman-Mu kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuasa darah-Mu, firman-Mu yang akan menjadi kebenaran, sukacita, kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa.